Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matrikulasi IPA yang akan kita pelajari secara daring. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Anak-anak, marilah kita melihat gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa yang kalian lihat pada layar monitor kalian? Ya, benar. Ini adalah gambar tanaman pohon jagung, di mana ketinggian dari tanaman pohon jagung tersebut itu berbeda-beda. Sekarang, kira-kira bagaimana cara kita mengukur ketinggian setiap pohon jagung tersebut? Berikutnya marilah kita sama-sama menyaksikan video tentang pertumbuhan tanaman pohon jagung berikut ini. Ini adalah proses pertumbuhan tanaman jagung di mana dimulai dari biji tanaman jagung yang tumbuh terus-menerus menjadi perkecambahan tanaman pohon jagung, kemudian tumbuh lagi menjadi tanaman pohon jagung kecil hingga menjadi tanaman pohon jagung dewasa. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian laksanakan dan nantinya dari tujuan ini akan ada penilaiannya. Berikutnya, Bu Lia akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai pengukuran. Pengukuran adalah contohnya yaitu pada saat kita mengukur ketinggian pada pohon jagung tadi menggunakan meteran. Kita bisa mengetahui berapa ketinggian dari pohon jagung tersebut. Begitu juga pada saat kita mengukur panjang akar yang tumbuh pada kecambah jagung tersebut, kita bisa menggunakannya dengan sebuah tali yang disematkan ke dalam akarnya. Kita ukur, kemudian tali tersebut kita ukur dengan cara menggunakan penggaris sehingga kita bisa memperoleh panjang dari akar tersebut. Materi yang kedua yaitu mengenai besaran. Besaran adalah contoh dari besaran yaitu pada saat kita mengukur panjang sebuah meja, maka kita akan menggunakan penggaris bisa, mistar bisa, meteran pun juga bisa. Pada saat kita mengukur, maka kita juga akan mendapatkan sebuah angka di mana angka tersebut akan diikuti oleh sebuah satuan. Contohnya saja panjang meja ini yaitu 25 cm. Besaran itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok itu memiliki arti sebagai berikut. Contoh dari besaran pokok bisa dilihat di tabel di bawah ini. Untuk mempermudah kita menghafalkan contoh-contoh dari besaran pokok, maka kita bisa menyebutnya dengan singkatan Pa, Mawa, Suku Inju. Pa diperoleh dari panjang, Ma diperoleh dari masa, Wa diperoleh dari waktu, Su diperoleh dari suhu, Ku diperoleh dari kuat arus listrik, I diperoleh dari intensitas cahaya, Cu diperoleh dari jumlah muatan listrik. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah contoh dari besaran turunan yaitu luas. Mengapa luas termasuk besaran turunan? Karena untuk menghitung luas, contohnya saja pada persegi panjang, itu adalah panjang kali lebar. Panjang merupakan contoh dari besaran pokok. Lebar pun juga sama, contoh dari besaran pokok. Sehingga
Panjang mempunyai satuan meter dan luas mempunyai satuan meter pangkat 2. Contoh besaran turunan yang kedua yaitu pada saat kita menghitung konsentrasi larutan, di mana rumus untuk mencari konsentrasi larutan adalah contoh yang ketiga untuk besaran turunan yaitu menghitung laju pertumbuhan, di mana rumusnya di bawah ini ada beberapa soal mengenai konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Silakan mencoba. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai satuan. Satuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Perbedaan dari keduanya yaitu apabila dua orang yang berbeda mengukur dalam satu buah besaran atau pengukuran yang sama, maka akan didapatkan hasil yang sama. Itu disebut dengan satuan baku. Apabila dua orang yang berbeda mengukur dengan pengukuran yang sama dan tidak didapatkan hasil yang sama, maka itu adalah contoh dari satuan tidak baku. Oleh sebab itu, satuan yang baik harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu, yang kedua, yang ketiga. Untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi ini, Bulia sudah menyiapkan beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Silakan mengerjakan.